Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun. Terima kasih. Pagi ini saya akan coba bernostalgia sedikit tentang kota ini. Sebagai anak kolonis, saya dilahirkan di kota ini pada medio tahun 1952, jadi cukup lama. 71 tahun lah sudah menapaki hidup dari lahir, sekolah, kerja, pensiun, over pensiun nih di metro ini. Jadi insya Allah gambaran-gambaran tentang kota ini sejak tahun 50-an itu saya udah tergambar. Memang kakek dulu mungkin sekitar tahun 40-an dia ke kota ini dari Jawa sana. Kemudian ibu saya, ayah saya itu beda Jawanya karena memang ketemunya udah di metro ini. Ibu saya dari Jawa Tengah, ayah saya itu dari Jawa Timur, dari Purwokerto dan dari Kediri. Jadi kalau saya ditanya orang Jawanya apa, Pak Lukman Jawanya apa, Jawa rusak saya bilang. Ya Jawa Timur Tengah, dan dibesarkan di Lampung ini. Ya perjalanannya cukup panjang ceritanya. Pada saat saya masih kecil itu ya masjid Taqwa ini masih kecil, di tengah itu ada 2 pohon beringin besar, di depan itu lingkungan ini masih kayu-kayu hutan tinggi itu. Jadi masih ada tukang cukurnya di situ, di pojok itu. Pertama kali ada SPBU di pos polisi itu, gambarannya lapangan Merdeka itu masih luas lapangan. Untuk main bola kaki, untuk voli, untuk lompat jauh, lompat tinggi, ngumpul di lapangan Merdeka itu. Itu saya alami semuanya. Jalan ini belum apa-apa, jalan ini masih sepi. Lalu lintasnya masih di tengah itu masih ada tugu, Kota ini ada di tengah ini, pusat kota ini. Dan lumayan susah hidup di kota metro pada saat itu, tapi kita nggak pernah merasakan susah itu. Sebagai anak kecil ya lumrahnya anak yang sedang berkembang itu ya biasa-biasa saja. Nah kebetulan saya hadir dalam keluarga besar. Ayah saya itu hanya seorang pegawai lulusan SD, PNS lulusan SD, yang pada saat pensiunnya saja hanya golongan 1D itu ayah saya. Ibu saya membantu kehidupan ekonomi dengan berdagang di pasar. Masih ada pasar kambing dulu, ada pasar, belum ada shopping center, apalagi ini generasi belum ada, masih kosong betul. Jadi tahu persis kondisi itu, proses perjalanannya. Dan metro ini kalau menurut sejarah yang tahu sebelum itu dilahirkan kota ini pada tahun 1936. Masih pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Masih ada Ratu Wilhelmina, masih betul-betul didesain oleh Belanda dengan sangat apik, sangat baik. Buktinya apa? Banyak prototipe kota yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda itu persis seperti metro ini, walaupun mungkin luasannya yang metro termasuk kecil. Metro pada saat itu dilahirkan ibu kota Lampung Tengah. Dengan bahasa metro itu berasal dari kata-kata metrem kalau bahasa Belandanya. Bahasa Belanda itu metrem, yang berarti pusat Lampung ini, tengah-tengahnya Lampung ini ada di metro. Kemudian diartikan karena perjalanan Hindia Belanda berkuasa, adanya bedol desa, adanya kolonisasi dari Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu bedol desa kalau ke metro ini. Itu diartikan sebagai mitro. Mitro itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang berarti sahabat. Jadi kalau kita padukan arti daripada metro ini adalah kota yang ada di tengah provinsi Lampung yang sangat bersahabat. Itu sebenarnya kalau kita maknai, kita gabungkan pemahaman itu. Dulu masih banyak. Di sini ini belum ada apa-apa, ada rumah tua. Kalau dalam buku sejarah saya itu ada kondisi Metro Tempo dulu itu rumah-rumah yang masih prototipe Jawa
itu masih banyak di sini dulu. Dan masih ada satu yang ada di tengah-tengah kantor ini antara gedung Wawa ini yang masih dipertahankan, rumah Jawa joglonya yang sempat ribut pada saat Pak Wali Kota yang dulu mau bangun itu diributkan oleh satu kelompok masyarakat. Itu rumah kebedanaan dulu. Metro masih bagian dari kebedanaan. Sebenarnya dulu hanya ada kebedanaan Gunung Sugi dan kebedanaan Sukadana. Maka yang lebih maju dulu malah Metro ini Rancang Purwo dulu, bukan Metro dulu. Setelah Rancang Purwo baru dibangunlah Metro ini. Betul-betul memang Metro Trimurjo duluan dibangun di tengah hutan yang gung liwang-liwung kalau dulu istilahnya, hutan belantara betul. Jadi para kolonis yang datangkan dari Jawa itu dibagi 1/4 hektar untuk pekarangan, 2 hektar untuk persawahan. Pembagian mereka termasuk kakek saya dulu masih punya itu, bagian daripada itu, tapi akhirnya habis semua. Karena kakek saya itu cuma seorang tukang sunat. Tukang sunat pertama yang ada di Metro mungkin kakek saya, Mbah Kiai Sa'roni namanya. Kalau orang lama itu banyak yang kenal itu. Nah itu dalam perjalanannya. Dan ya saya jalani proses kehidupan ini dengan luar biasa. Nggak berpikir, nggak ada harapan suatu saat setelah semuanya menjadi, setelah ibu kota Lampung Tengah itu berkembang, dimekarkannya kota Metro menjadi sebuah kota. Itu ada prosesnya juga. Tahun 1986 kota Metro ditetapkan menjadi sebuah kota administratif bersama dengan kota Cilegon dan kota administratif Klaten pada waktu itu. Cilegon dan Metro jadi, Klaten kembali ke kabupaten kembali, tidak jadi sebuah kota. Itu perjalanannya seperti itu. Nah, memang kehidupan di Metro adem ayem itu dari dulu. Karena mungkin itu suasana yang dibangun oleh para kolonisasi. Metro Pekalongan itu sama, Metro Punggur itu sama, Metro Trimurjo itu sama, Metro Batanghari itu sama. Nah, dalam setelah kota administratif itu, pertama diusulkan kita, kota Metro ini yang diusulkan menjadi kota administratif 7 kabupaten. Tapi yang disetujui oleh pemerintah pusat akhirnya hanya 7 kecamatan, 7 kecamatan, hanya 1 kecamatan, bahkan nggak sampai 1 kecamatan sebenarnya. Karena memang geografisnya kota Metro ini memang aneh. Ditetapkan itu karena sebagian kota, sebagian kota, tapi sebagian juga sawah. Jadi hampir 50%, 60% kota Metro pertama kali kota administratif itu sawah. Jadi kan lucu, sebuah kota yang banyak sawahnya. Jadi nggak akan nyangka orang akan berkembang seperti ini. Tapi tentunya dengan proses waktu juga akhirnya kita menjadi sebuah kota. Tapi kalau kita mau bicara sejarah ini panjang banget. Maka untuk ini sejarah ini kita potong sekian dulu, nggak tahu berapa menit. Besok kita sambung kembali tentang sejarah kota Metro ini sampai dengan adanya pohon mauni yang besar-besar itu. Itu satu ciri kota Metro ini. Nah, mudah-mudahan nanti akan jadi satu pemahaman buat generasi-generasi yang di bawah saya akan datang, yang punya tanggung jawab untuk menjadikan Metro lebih baik lagi, Metro lebih humanis lagi, Metro lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.